Ya, saat ini kita akan bergabung ke Sulis Suseta di ruang redaksi. Sulis. Ya, untuk melengkapi tema siang hari ini terkait dengan maraknya artis ya yang menerima aliran dana hasil korupsi, mulai dari kasus Ahmad Fatanah, kemudian Akhil Mukhtar, dan terakhir terpidana atau tersangka Wawan yang saat ini masih diperiksa KPK. Adanya sejumlah artis yang diduga menerima aliran hasil korupsi. Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Bersama Pusat Studi Anti Korupsi UKSW, Bapak Theofransus Litai. Pak Litai, selamat siang. Selamat siang, Pak Sulis. Ya, apa kabar Pak Litai? Baik, Pak. Iya. Pagi ini kita menyoroti soal aliran dana yang diduga diterima oleh sejumlah artis dari para tersangka korupsi ini. Ini tren apa ini Pak Litai kalau Anda melihat banyak artis yang dalam tanda kutip diduga menerima aliran hasil korupsi ini? Kalau dilihat dari beberapa informasi yang saat ini muncul ya Pak ya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, nampaknya ada beberapa kecenderungan di mana dana yang dimiliki oleh tersangka itu ternyata dipergunakan untuk berbagai kegiatan bisnis, termasuk di dalamnya adalah di dalam dunia bisnis yang melibatkan para artis ini. Inilah yang kemudian menyebabkan beberapa di antara mereka nampaknya menerima sesuatu dari sang TSK dan kemudian akhirnya mereka kemudian harus dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Nah, ini memang sesuatu yang kalau kita lihat bahwa skalanya ternyata besar, maka ini merupakan satu bentuk kalau memang ini adalah pencucian uang, maka ini adalah bentuk modus pencucian uang yang baru. Dibungkus dalam sebuah balutan bisnis ya, entertainment dengan para artis. Iya. Namun demikian, pada dasarnya dalam bentuk apapun itu tetap masuk di dalam kategori dari ketentuan undang-undang pencucian uang, di mana selama itu adalah dalam rangka untuk menempatkan dia mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang, menitip, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya yang mana harta kekayaan itu diduga atau diketahui merupakan hasil dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Sehingga kemudian seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Ya. Ini seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini Pak Lita ya? Iya. Dalam banyak kasus, ini artis yang dipanggil kemudian diperiksa akhirnya mengembalikan barang yang diterimanya dari para tersangka kasus korupsi. Ini apakah akan menghilangkan tuduhannya atau tuduhan bisa terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi? Nah, saya kira ini akan menjadi bagian dari pertimbangan penyidik, Pak. Salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah bahwa adanya niat batin untuk melakukan tindak pidana tersebut. Nah, jika dilihat bahwa hal itu diterima, harta kekayaan itu diterima tanpa yang bersangkutan mengetahui asal-usul, kalau di dalam kasus Ahmad Fatanah itu kan kita bisa melihat bahwa ternyata para wanita yang menerima pemberiannya itu kemudian mengembalikan karena mereka juga dalam kondisi sebenarnya tidak mengetahui sumbernya. Tapi jika mereka mengetahui, maka mereka akan dianggap turut serta melakukan tindak pidana. Kalau menurut Pak Lita sendiri dari hasil telaah, wajar nggak sih ini kalau dalam kaitannya bisnis? Misalnya seorang Wawan memberikan kalau dalam pengakuannya ini kaitannya dengan bisnis, memberikan uang kemudian apartemen dan juga mobil mewah miliaran. Kalau kaitannya dengan itu imbalan sebagai sebuah bentuk profesionalisme, kira-kira telaahnya cukup masuk akal nggak ini Pak? Dengan misalnya kasus yang terakhir ini Wawan. Itu kan harus dilihat dari isi kontraknya Pak. Jadi jika dia dalam kontrak itu ternyata tidak ada, maka ini kan merupakan suatu pemberian yang di luar kewajaran. Bila di dalam bentuk bisnisnya itu hal ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari bisnis itu, maka tentu penyidik akan kemudian mengenakannya sebagai
sesuatu yang tidak wajar, yang tidak profesional. Gitu. Ya, kalau ke depan kira-kira bagaimana nih Pak Alita trennya? Apakah masih akan marak juga ini tahun politik? Banyak artis juga nanti akan berkolaborasi dalam tanda kutip terlibat bisnis menjelang kampanye ini. Pada mulai saat ini para artis harus berhati-hati, Pak, karena di Indonesia ini satu persoalannya adalah bahwa memasuki tahun politik kita melihat yang namanya politisi profesional itu ada dua, Pak. Ada yang memang benar-benar tumbuh dan berkembang dari dunia politik ya. Memang dikaderisasi ya kalau itu. Iya, melalui proses kaderisasi. Tetapi ada juga yang memang karena proses kekuatan ekonomi. Jadi ada pengusaha yang menjadi politisi, ada politisi yang menjadi pengusaha. Nah, ini menjadi timbul semacam perselingkuhan antara dunia usaha dan politik yang jika kemudian tidak dijalankan secara etis maka akan terjebak dalam kasus korupsi, dan oleh karena itu para artis yang mengembangkan bisnis dengan mitra-mitra bisnis yang punya relasi politik mestinya udah harus berhati-hati. Iya. Artinya kalau artis, kalau tidak hati-hati artis akan banyak yang juga terjerat dalam pusaran korupsi ya Pak ya? Iya. Dan meskipun dia misalnya tidak dikenakan sebagai salah satu tersangka, Pak, tetapi tentunya kan akan mengalami kerugian karena publisitas yang buruk dan juga mungkin sejumlah uang yang sudah diterima terpaksa harus dikembalikan lagi, tentunya itu akan mengalami kerugian. Iya, kalau kita melihat kecenderungan, saya kok belum melihat ada artis yang sampai harus dijerat dengan pasal pidana ini kemudian mendekam di penjara karena menerima gratifikasi dari terpidana atau tersangka korupsi ini, Pak Alita. Ini di dalam kasus, kalau di dalam kasus seperti Fatanah kan persoalannya lebih kepada relasi personal ya Pak ya. Nah kalau kita lihat di dalam kasus yang Wawan ini, saya kira ceritanya masih panjang Pak, jadi kita masih belum bisa mengetahui ujungnya nanti. Kita tunggu saja, kita lihat. Kita masih harus menunggu untuk melihat karena nampaknya cukup banyak orang yang disebut namanya dan kemudian yang diperiksa dan berbeda dengan posisi yang sebelumnya di mana kalau di dalam kasus Ahmad Fatanah itu kan mereka pasif menerima pemberian aja hadiah, tetapi kalau di dalam kasus ini ada kerjasama dalam bisnis, jadi ini juga satu hal yang sifatnya kritikal sebenarnya bagi yang bersangkutan. Oke, baik, hati-hati itu kuncinya Pak Alita ya. Cermat ya. Jika tidak ingin menambah daftar panjang artis-artis yang diduga terlibat atau menerima hasil korupsi. Kalau perlu bertanya dari mana sumbernya. Itu kuncinya ya. Meskipun nanti konsekuensinya nggak bakal dipakai gitu ya dalam tanda kutip Pak ya. Iya tentu bertanya secara halus. Baik Pak Alita, terima kasih penjelasannya singkat padat pada siang hari ini. Sukses Pak Alita. Demikian Mitra Idolat Bapak Theo Fransus Litai, Ketua Bersama Pusat Studi Anti Korupsi UKSW, berbincang bersama kita terkait fenomena artis yang diduga banyak menerima aliran hasil korupsi. Radio Idola. Radio Idola. Membantu dan membantu. We got the speed.